warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 materi energi dengan dosen pengampu Bu Fatmawati MPD, yaitu kami membuat proyek mengenai pembuatan minyak. Kami di sini memilih yaitu kelapa. Dengan metode yang pertama didiamkan di dalam kulkas, lalu dipanaskan. Nah, perkenalkan nama saya Abel Alisa Fitri, NIM 22231045, dan rekan saya Yulia Hafizoh dengan NIM 22231040. Saya Liaris Kendriani dengan NIM 22231048. minyak kelapa atau coconut oil adalah minyak nabati yang diekstrak dari daging buah kelapa. Nah, berdasarkan teknik ekstraknya, minyak kelapa dikelompokkan atas 3 jenis. Yang pertama, minyak kelapa virgin atau virgin coconut oil (VCO), minyak kelapa non-RBD, dan minyak kelapa RBD (refined beef deodorized). Minyak kelapa virgin atau VCO adalah minyak kelapa yang diperoleh dengan ekstraksi atau pengempaan pada suhu tidak lebih dari 100 derajat Celcius, sehingga minyak yang dihasilkan berwarna bening seperti air dan kandungan nutrisi, aroma, dan rasa kelapa tetap terjaga dengan baik. Minyak kelapa virgin memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada minyak kelapa jenis lain. Biasa digunakan untuk bahan baku kosmetik dan juga dikonsumsi langsung sebagai asupan gizi berkalori tinggi. Pada dasarnya, teknik ekstraksi minyak kelapa virgin atau VCO bisa dilakukan dengan 2 metode, yakni metode basah dan metode kering. Yang pertama yaitu metode basah. Metode basah menggunakan bahan baku santan kelapa cair. Minyak dari santan cair ini diekstrak dengan cara pengendapan, fermentasi, atau menggunakan mesin sentrifugal. Setelah itu, minyak yang sudah terpisah dari air dan padatan lainnya selanjutnya dipindahkan untuk disaring supaya jernih. Yang kedua yaitu metode kering. Metode kering ini dilakukan dengan memarut dan mengeringkan daging kelapa sehingga kadar airnya itu di bawah 3%. Pengeringan harus dilakukan pada suhu di bawah 60 derajat Celcius sehingga kelapa tidak berubah warna menjadi kuning. Selanjutnya, kelapa parut kering tersebut dikempa dengan menggunakan tenaga hidrolik sehingga minyaknya keluar. Baiklah, selanjutnya minyak kelapa non-RBD. Minyak kelapa jenis ini diproduksi dari proses pemanasan santan untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga kandungan air dan santan menguap dan minyak kelapa muncul di permukaan wadah. Selanjutnya, minyak kelapa di permukaan tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit sehingga tersisa ampasnya yang biasa disebut blondo, galendo, dan lain-lain. Akibat proses pemanasan yang cukup lama ini, minyak yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan, namun wangi aroma kelapanya sangat kuat sehingga sering digunakan untuk memasak menu khusus khas daerah di Indonesia. Di beberapa daerah, minyak kelapa non-RBD ini biasanya juga dinamakan minyak kletik, minyak tanah, dan sebagainya. Minyak kelapa RBD adalah singkatan dari refined pemurnian bleaching deodorized. Proses RBD diperlukan karena minyak kelapa jenis ini diperoleh dari pemanasan yang biasanya hangus dan bening dengan kandungan asam lemak bebas yang tinggi. Dari pemanasan kelapa pada suhu tinggi diperoleh minyak kelapa mentah yang selanjutnya dimurnikan melalui proses RBD sehingga bisa digunakan sebagai minyak goreng. Akibat proses RBD ini, minyak kelapa RBD terlihat jernih dan berwarna cerah, namun aroma kelapanya hampir tak tercium. Nah, berikut langkah-langkah dan teknik dalam pembuatan minyak kelapa. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Nah, di sini kami menggunakan kelapa yang sudah tua dan dimasak dengan ciri-ciri warnanya yaitu coklat tua dan dikupas kulit sabutnya. Nah, kelapa yang sudah tua biasanya akan mengandung minyak yang lebih banyak dibandingkan dengan kelapa yang belum tua. Nah, di video ini kami akan mengambil contoh hanya menggunakan 2 biji kelapa yang berukuran sedang, agar nanti dapat dijadikan perbandingan dengan kelapa berukuran besar. Nah, selanjutnya daging kelapa akan kita parut menjadi halus untuk kemudian diolah menjadi santan.
Selanjutnya, kelapa parut ini akan diperas sampai mengeluarkan santan siram dengan sedikit air biasa agar perasan santan mudah keluar dan banyak. Nah, ini adalah hasil santan yang didapatkan. Ini adalah santan pekat ya teman-teman, bukan santan encer yang banyak campuran airnya. Dan pakailah toples yang berwarna bening karena nanti kita akan melihat perbedaan lapisan antara air dengan santan. Selanjutnya kita lakukan penutupan. Tutuplah toples tersebut dan taruhlah di tempat yang aman tanpa ada gangguan goncangan dan taruhlah di ruangan yang bersuhu kamar. Nah, setelah 3 jam, air dan santan akan terpisah membentuk batas lapisan santan pada bagian atas berwarna putih, sedangkan air pada bagian bawah berwarna. Nah, ayo sekarang kita pisahkan santan ke dalam wadah baru sehingga nanti air yang pada bagian bawah bisa kita buang dengan perlahan. Kita pisahkan dengan memakai sendok ya teman-teman. Kita pindahkan ke wadah baru sampai nanti habis tersisa air pada bagian paling bawah. Nah, pemisahan santan dengan air inilah kunci membuat minyak menjadi cepat dihasilkan nantinya. Air yang tersisa di bagian bawah sudah bisa kita buang, santan sudah bisa langsung dimasak ya teman-teman, atau bisa juga disimpan dulu di dalam kulkas yang bersuhu dingin. Pada video kali ini kami akan menyimpannya ke dalam kulkas terlebih dahulu. Kami simpan selama 1 malam dan keesokan harinya baru kami masak kembali. Nah, sudah 1 malam kita ambil lagi santannya. Wah, sudah ada yang mulai membeku ternyata ya teman-teman. Langkah selanjutnya, santan akan kita masak dengan menggunakan kompor. Hanya selang beberapa saat santan akan langsung mencair. Lalu aduklah santan dengan merata agar tidak menjadi gosong ataupun hangus. Aduklah secara terus-menerus sampai nanti santannya akan menggumpal. Hanya butuh waktu 3 menit, santan sudah mendidih ya teman-teman. Lakukan terus pengadukan agar santan tidak menjadi gosong. Setelah 7 menit, santan sudah mulai berminyak dan semakin kental. Terus diaduk dengan merata agar santan tidak gosong. Coba lihat teman-teman, minyaknya semakin banyak ya. Selain itu, santan sudah mulai beraroma wangi. Setelah 10 menit, santan sudah mulai mengering, sudah lebih mirip kayak menggorengnya. Teman-teman sekalian, kecilkan api kompor supaya nantinya santan tidak gosong setelah 15 menit. Santannya sudah berwarna kekuningan, ini pertanda bahwa kita sudah selesai untuk membuat minyak goreng dari santan tersebut. Lalu matikan api kompor dan biarkan minyak mendingin. Blondo digeser ke bagian luar minyak agar minyak pada blondo bisa mengalir ke bawah pembuatan minyak goreng dari kelapa. Sudah selesai kita lakukan. Hanya butuh waktu sekitar 17 menit saja, sangat cepat ya teman-teman, dan juga hemat gas. Selanjutnya, blondo akan kita pisahkan ke dalam suatu wadah, nanti minyaknya lebih mudah untuk disaring. Wah, aroma minyaknya sangat wangi ya teman-teman. Selanjutnya, minyak kita saring dengan penyaringan agar blondo dengan minyak bisa terpisah dengan baik. Akhirnya minyak goreng dari kelapa telah berhasil kita lakukan. Minyaknya sedikit berwarna kekuningan. Jika minyak masih keruh, kita lakukan lagi penyaringan. Penyaringan kali ini dengan menggunakan tempat saring. Hasil penyaringan yang kedua ini membuat minyak menjadi lebih jernih dan bersih. Tunggu beberapa saat sampai seluruh minyak menjadi tersaring. Nah, inilah residu hasil saringan, lumayan banyak juga ya teman-teman. Ya alhamdulillah, akhirnya minyak goreng dari kelapa sudah selesai dan berhasil kita buat. Minyak ini berwarna sedikit kuning jernih dan lebih beraroma. Sekilas minyak kelapa ini mirip dengan minyak goreng pasaran yang dari sawit. Bedanya minyak kelapa lebih encer dan beraroma khas kelapa. Jadi jika digunakan untuk menggoreng dan memasak, membuat masakan menjadi lebih sedap. Nah, ini adalah blondo atau ampas santan yang sudah masak, teksturnya garing. Rasanya sangat gurih dan beraroma wangi kelapa. Biasanya digunakan untuk campuran dalam membuat sambal sehingga menjadi lebih enak dan gurih. Nah, fungsi minyak kelapa bagi kesehatan yang pertama dapat menurunkan berat badan, yang kedua dapat mengontrol nafsu makan, yang ketiga menambah energi, yang keempat menjaga kesehatan mulut, yang kelima mencegah dan mengobati sembelit, dan yang keenam dapat mengurangi kadar lemak jahat, dan yang ketujuh mencegah diabetes, dan terakhir yaitu dapat menjaga kesehatan jantung. Dan masih banyak lagi fungsi dari minyak kelapa ini.
Baiklah teman-teman, jadi begitulah proses pembuatan minyak dari kelapa yang ditampilkan oleh kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.